bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ratna Nurlin Najah MPDI selaku dosen pengajar mata kuliah dasar-dasar pendidikan serta kawan-kawanku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang selalu bahagia. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan karunia hidayahnya kita dapat merasakan nikmat sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang menerang seperti saat ini. Baiklah, pada mata kuliah hari ini yaitu Dasar-Dasar Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Ratna Nurlin Najah MPDI, kita akan membahas tentang arah dan fungsi pendidikan. Adapun materinya yaitu pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, faktor-faktor pendidikan, tujuan pendidikan, serta fungsi dari pendidikan. Adapun anggota kelompoknya ialah Muhammad Irfan Bakhtiar, Faiza Febrianti, serta Diva Oktavia. Materi pertama akan disampaikan oleh Diva Oktavia MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah. Maka, pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah karena ajaran Islam tersebut. Pendidikan Islam yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran agama Islam untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial. Pendidikan Islam merupakan sarana untuk menuju ke arah penyempurnaan akhlak, dengan kata lain suatu proses untuk mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan. Pendidikan Islam pun juga disebut sebuah rangkaian proses manusia menuju kedewasaan baik secara mental maupun moral sebagai penerus bangsa. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan Islam. Proses pendidikan melibatkan banyak hal. Ada 7 unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, subjek atau pendidik, dan kalau mahasiswa dan dosen. Dosen itu subjek. Yang kedua, objek, peserta didik, merupakan sarana dan sekaligus subjek pendidikan. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang keempat, tujuan pendidikan, ke arah mana yang ditujukan oleh seorang pendidik, seperti itu. Dan yang kelima, materi yang disampaikan oleh pendidik, subjek. Dan yang keenam, metode pendidikan, cara yang digunakan subjek atau pendidik dalam mengadakan hubungan dengan siswa atau mahasiswa pada saat berlangsungnya pengajaran, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas secara berkelompok maupun individu. Media pendidikan, teknologi, atau yang sekarang ini yang sering dilakukan secara virtual atau hanya tatap muka, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Evaluasi pendidikan merupakan sistematis untuk memberikan predikat sistematis untuk memberikan predikat pada
pada tingkat akademik yang dicapai siswa, seperti tes tulis, tes lisan, atau non-tes menilai tingkah laku seperti sikap, minat, perhatian, seperti keaktifan diskusi, keaktifan angkat bicara, atau yang lain. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua akan disampaikan oleh Faiza Febrianti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan. Salah satu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan yaitu tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Tujuan pendidikan bisa diartikan juga merencanakan suatu target atau sasaran yang akan dicapai setelah kegiatan pendidikan itu berlangsung. Kita dapat lihat dari seluruh sekolah di Indonesia bahkan di luar negeri pasti memiliki tujuan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Adapun yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek pendidik setelah mengalami proses pendidikan. Adapun faktor-faktor pendidikan yang pertama adalah faktor tujuan. Tujuan adalah arah, sasaran, cita-cita atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan menurut Kodrati atau yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yaitu orang tua. Yang kedua, pendidik menurut jabatan yaitu guru. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor subjek pendidik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidik. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor materi pendidikan. Materi pendidikan yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, faktor cara atau metode dan alat. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Adapun pemateri ketiga yaitu Muhammad Irfan Bakhtiar. Fungsi pendidikan, terutama fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian anak-anak, terutama dalam mental. Karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yaitu ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian anak. Dan kedua yang ditunjukkan kepada pikiran yakni pengajaran agama Islam.
Jadi pada aspek pertama itu kita langsung ke mentalnya dulu, baru yang aspek kedua tentang pembelajaran agama Islam. Aspek yang pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam, anak didik diberikan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu diajarkan tentang tauhid. Dan yang aspek kedua dari pendidikan Islam adalah yang ditunjukkan kepada aspek pikiran intelektual, yaitu pengajaran agama Islam itu sendiri seperti adab, fikih, dan yang lain. Ya kayak agama-agama yang tentang sholat gitu. Terus kepercayaan adanya Allah, ketaatan, ketakwaan akan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, larangan, anjuran, semuanya diajarkan. Itu adalah fungsi pendidikan Islam. Tidak mengerti ilmu pendidikan Islam dan dipahami secara benar. Di sini anak didik hanya sekedar diinformasikan tentang perintah dan larangan. Akan tetapi justru pada pertanyaan apa, mengapa, bagaimana beserta argumentasinya ya dapat diyakini dan diterima oleh akal. Jadi kita terus menggali pikiran anak, bukan hanya tentang mengajarkan gini. Tapi pertanyaan-pertanyaan, faktor-faktor, juga rumusan masalahnya semua itu diajarkan. Itulah fungsi pendidikan Islam. Baiklah kawan-kawanku, usai sudah presentasi dari kelompok 1, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf.